Puji nama Tuhan. Shalom. Pada kesempatan ini kita bersyukur buat kebaikan Tuhan bagi kita, terutama segala nafas hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Dan pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 7 hingga yang ke-11. Dan saya memberikan satu tema, yaitu pekerjaan Roh Kudus. Dan sebelum kita masuk dalam pembahasan, mari kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan ini. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11, demikianlah firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar dari satu tema, yaitu tentang pekerjaan Roh Kudus. Nah, ketika kita berbicara tentang Roh Kudus, kita harus mulai dari dasar yang sangat benar supaya kita tidak salah memahami tentang siapakah pribadi Roh Kudus itu. Nah, perhatikan bahwa Roh Kudus dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata pneuma dan juga kata hagion. Nah, kita akan perhatikan kedua kata ini. Yang pertama kita akan belajar dari kata pneuma. Kata pneuma berarti, itu artinya nafas atau angin atau tentang roh. Nah, sedangkan kata hagion itu berbicara tentang kudus, suci, dan dipisahkan dari dosa. Nah, dengan kata lain bahwa secara harafiah kita berbicara bahwa Roh Kudus adalah roh yang kudus yang berasal dari Allah itu sendiri. Jadi ketika kita berbicara tentang Roh Kudus, maka dia adalah roh yang kudus dan dia berasal dari Allah sendiri. Nah, selanjutnya perhatikan bahwa ketika kita berbicara tentang pribadi Roh Kudus, maka Roh Kudus itu adalah pribadi. Kenapa saya katakan bahwa ia adalah pribadi? Karena ia bisa berbicara. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang kedua, di sana ketika kita membaca, Roh Kudus berbicara kepada para rasul, dan juga ia juga adalah roh yang mengajar, dan juga ia memiliki kehendak, dan ia juga dapat berduka cita. Jadi ketika seseorang melakukan dosa, maka roh yang ada pada diri kita itu turut berduka cita. Nah, itu kita berbicara bahwa Roh Kudus adalah roh yang pribadi. Nah, kita harus perhatikan bahwa Roh Kudus, kenapa dikatakan dia adalah pribadi? Karena Roh Kudus adalah Allah itu sendiri dan bersetara dengan Allah Bapa dengan Allah Anak. Jadi ketika kita berbicara tentang Roh Kudus itu tidak berdiri sendiri, tetapi dia adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal itu sendiri, yaitu setara dengan Bapa, setara dengan Anak atau Yesus Kristus. Selanjutnya kita perhatikan bahwa di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-4, di sana Yesus memperingatkan bahwa mereka yang mengalami penolakan, penganiayaan, bahkan ada yang akan dibunuh karena namanya, maka di dalam ayat yang ke-4b, di sana dan seterusnya, Yesus disinilah suasana hati murid-murid mulai berubah karena keadaan yang dikatakan oleh Yesus bahwa mereka akan mengalami penganiayaan dan penderitaan. Kalau kita baca konteksnya di dalam ayat 1 hingga ayat yang ke-4, di sana kita akan melihat bagaimana Yesus menjelaskan bahwa mereka akan dianiaya, bahkan mereka akan dibunuh. Nah, itulah sebabnya hati para murid itu mulai gelisah kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-6 ya. Nah, di sini kita perhatikan kenapa di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11 Yesus berbicara tentang roh yang datang akan menginsafkan dunia. Kita perhatikan kata menginsafkan dunia berarti membongkar kesalahan, menyatakan seseorang bersalah, dan membuktikan kebenaran secara jelas bahwa, dan juga membawa seseorang pada kesadaran yang tidak bisa disangkal. Jadi kenapa
Yesus berjanji bahwa dia akan memberikan roh itu datang, dia akan menginsafkan, karena ketika Roh Kudus itu hadir, dia akan membongkar setiap kesalahan, menyatakan bahwa orang itu bersalah. Jadi dengan kata lain, kita disadarkan supaya kita kembali kepada jalan yang benar. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Nah, itulah sebabnya pada kesempatan ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini ya. Nah, kita akan belajar untuk poin yang pertama. Kita akan belajar bahwa Roh Kudus itu hadir untuk menginsafkan dunia akan dosa. Di dalam ayat yang ke-9 di sana firman Tuhan mencatat bahwa di ayat yang ke-9 di sana firman Tuhan berkata bahwa akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi Roh Kudus itu hadir pertama-tama adalah untuk menginsafkan dunia akan dosa. Nah, perhatikan kenapa Roh Kudus harus hadir untuk menginsafkan dunia akan dosa. Karena Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa, yaitu untuk menyatakan kesalahan secara terang dan membuktikan seseorang salah dan membuka sesuatu yang tersembunyi. Jadi artinya bahwa Roh Kudus bekerja masuk ke dalam hati kita atau kedalaman batin manusia untuk menyatakan secara rohani yang sebenarnya di hadapan Allah bahwa kita ini sebenarnya adalah orang berdosa. Jadi kalau kita ini tidak boleh membanggakan diri ya, karena kita ini adalah orang berdosa. Karena apa? Roh Kudus menyadarkan kita akan bahayanya dosa. Nah, perhatikan selanjutnya bahwa Roh Kudus membuka mata rohani manusia dan menyatakan bahwa ia sedang berada dalam keadaan berdosa di hadapan Allah yang kudus. Perhatikan, Roh Kudus itu menginsafkan akan kita untuk menyadarkan akan diri kita bahwa kita ini adalah orang-orang berdosa. Kita ini adalah orang-orang yang patut dihukum oleh Tuhan. Nah, selanjutnya perhatikan bahwa kenapa Roh Kudus itu hadir untuk menginsafkan dunia akan dosa. Karena apa? Dosa itu membuat kita manusia memisahkan kita dari Allah. Kalau kita perhatikan di dalam Yesaya pasal 59 ayat 2 di sana berkata bahwa yang merupakan pemisah antara kita dan Allah ialah segala kejahatan kita. Dan di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 23 juga di sana berkata upah dosa ialah maut. Artinya dosa itu membawa kita kepada maut sehingga kita tidak bisa dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Nah, itu adalah pekerjaan Roh Kudus untuk menyadarkan kita tentang bahayanya dosa. Dan yang ketiga adalah bahwa dosa itu merusak hati dan pikiran kita. Ya, karena apa? Dosa itu ketika dia bekerja, dia tidak hanya bekerja untuk diri kita, hati kita saja, tetapi pikiran kita, kehendak kita, dia menghancurkannya. Itulah sebabnya di dalam Yeremia pasal 17 ayat 9 di sana dia berkata bahwa hati kita ini licik dan sangat busuk. Artinya bahwa dosa itu merusak inti daripada kehidupan kita, yaitu hati dan pikiran kita. Itulah sebabnya Roh Kudus hadir untuk menyingkapkan bahwa dosa yang paling mendasar dalam kehidupan kita adalah ketidakpercayaan kepada Kristus. Tapi dosa yang paling mendasar dalam kehidupan kita adalah jikalau kita tidak percaya kepada Kristus. Kenapa demikian? Di dalam ayat 9 dia berkata bahwa karena dosa, karena mereka tetap tidak percaya. Nah, perhatikan bahwa akar paling terdalam dari semua dosa manusia adalah menolak satu-satunya keselamatan, menolak Kristus itu sendiri. Kenapa demikian? Bahwa ketika manusia tidak percaya kepada Yesus, ia sedang menolak satu-satunya jalan keselamatan yang disediakan oleh Allah. Ya, dosa paling mendasar dalam hidup kita bukan karena perbuatan kita, tetapi paling mendasar jikalau kita menolak Yesus Kristus. Itulah sebabnya yang pertama kita menolak satu-satunya jalan keselamatan di dalam hidup. Ya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 di sana firman Tuhan berkata bahwa yang Yesus adalah jalan dan kebenaran bagi setiap kehidupan kita. Artinya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan untuk menghubungkan saya dan kita semua di dalam kerajaan surga. Tanpa Yesus kita tidak bisa berada di dalam kerajaan surga. Itulah sebabnya menolak Kristus artinya kita menolak jalan keselamatan. Yang kedua bahwa ketika kita menolak percaya kepada Kristus, maka kita sama saja menolak terang Allah itu sendiri.
Karena di dalam Yohanes pasal 3 ayat 19 di sana firman Tuhan berkata bahwa terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan. Dengan kata lain, ini menunjukkan kepada kita bahwa terang itu sudah datang, yaitu di dalam pribadi Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah terang dunia. Nah, kalau kita menolak satu-satunya juru selamat, menolak Yesus Kristus, maka kita sedang berada di dalam kegelapan. Nah, yang ketiga bahwa kalau menolak Kristus, maka sama halnya kita menolak karya penebusan Allah. Di dalam Ibrani pasal 2 ayat yang ketiga di sana firman Tuhan berkata bahwa bagaimana kita akan luput jika kita mengabaikan keselamatan yang terbesar itu. Ya, dengan kata lain, Roh Kudus hadir untuk menginsafkan saya dan kita semua tentang bahayanya dosa. Dan bahaya yang dosa paling terbesar dalam hidup kita adalah ketidakpercayaan kepada Kristus Yesus. Kenapa demikian? Ketika kita menolak Yesus Kristus, ketika kita tidak percaya kepada Kristus, kita sedang menolak satu-satunya keselamatan dalam setiap kehidupan kita. Nah, perhatikan bahwa Roh Kudus membuka akar dosa, yaitu ketidakpercayaan kepada Kristus. Ia juga menunjukkan buah-buah dari dosa, ketidakpercayaan kepada Kristus Yesus. Ya, akar dari segala kejahatan kita adalah kita menolak Kristus, dan itu akan menghasilkan yang namanya buah-buah dosa. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kamu menolak Kristus, tentu kamu pasti hidup dalam kegelapan. Karena apa? Yesus adalah terang dunia bagi kita. Nah, perhatikan, jikalau kita menolak Kristus dan dia akan menghasilkan buah-buah dosa. Yang pertama, dosa dalam perkataan. Ya, perkataan kotor, suka memaki, suka menghina, dan lain sebagainya, itu adalah dosa. Kenapa demikian? Karena ketidakpercayaan kita kepada Kristus menghasilkan dosa-dosa kecil, menghasilkan buah-buah dosa. Yang kedua adalah bahwa dosa dalam pikiran, selain dari perkataan dalam pikiran. Yesus berkata di dalam Matius juga, dia mengingatkan bahwa jikalau kamu hanya mengingini sesamamu dalam hatimu dan pikiranmu, kamu sudah berdosa. Artinya bahwa ketidakpercayaan kita kepada Kristus menghasilkan buah-buah dosa. Dan yang selanjutnya adalah bahwa dosa dalam perbuatan, ya, dalam tindakan kita setiap hari, dalam keadaan kita setiap hari, kita seringkali melakukan dosa, ya, seperti memaki, marah, dan lain sebagainya. Jadi Roh Kudus hadir untuk menginsafkan kita tentang bahayanya dosa itu. Nah, dengan demikian bahwa Roh Kudus hadir untuk menyingkapkan bahwa dosa bukan hanya tindakan tertentu, tetapi itu berbicara tentang kondisi hidup kita yang seluruhnya yang dapat menjauhkan kita dari Allah. Dan akar dari semua dosa, sekali lagi saya mau katakan, adalah ketika kita menolak Kristus dan kita tidak percaya. Ya. Orang yang tidak percaya kepada Kristus pasti akan dibinasakan oleh. Jadi pastikan dirimu bahwa engkau adalah pribadi yang percaya kepada Kristus. Ya, kenapa saya mau katakan demikian? Karena ketika kamu menolak Kristus, kamu sedang berada di jalur kegelapan. Dan jalur kegelapan itu, ingat, di sana tidak ada cahaya sedikit, dan di sana kita pasti mati binasa. Ya. Selanjutnya perhatikan bahwa Roh Kudus itu seperti terang yang dapat menembus kegelapan hati manusia. Ya. Jadi Kristus memberikan Roh Kudus kepada kita sebagai terang yang dapat menyingkapkan setiap perbuatan kita supaya kita malu di hadapan. Artinya bahwa kita sadar bahwa kita ini adalah orang berdosa dan kita membutuhkan anugerah Allah itu sendiri. Nah, selanjutnya bahwa tujuan akhir daripada Roh Kudus adalah untuk membawa setiap manusia kepada pertobatan dan keselamatan. Tujuan Roh Kudus menginsafkan, menyadarkan kita akan dosa. Tujuannya sangat jelas, yaitu membawa kita kepada pertobatan dan mengalami keselamatan itu sendiri. Tanpa Roh Kudus, kita tidak percaya. Jadi jika hari ini kamu percaya kepada Kristus, itu bukan karena kehebatan kamu, tetapi semua karena pertolongan daripada Roh Kudus. Yang selanjutnya bahwa Roh Kudus tidak hanya menunjukkan cara atau tidak hanya menunjukkan tentang dosa, tetapi mengarahkan manusia kepada solusi. Dan solusinya hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Artinya bahwa segala sakit penyakit yang kita alami, ya mungkin kita bisa mencari obat dan mendapat. Tetapi dosa, dia tidak mempunyai obat. Dan hanya solusi satu-satunya untuk kamu sembuh dari dosa adalah harus percaya kepada Kristus. Solusi yang paling terbaik yang untuk menyembuhkan setiap batin kita, roh kita, jiwa kita adalah
percaya kepada Kristus. Karena dia adalah obat yang sempurna dari segala-gala obat. Jadi kita percaya kepada Kristus, kita mengalami keselamatan yang kekal. Jadi Roh Kudus tidak hanya menunjukkan tentang dosa, tetapi dia mengarahkan kita kepada solusi. Dan solusi yang paling ampuh dalam hidup kita, ingat, bukan manusia, bukan lain, tapi adalah Kristus itu sendiri. Nah, selanjutnya bahwa kesadaran akan dosa yang dihasilkan oleh Roh Kudus akan membawa kita sebagai umat manusia, yaitu yang pertama kepada pertobatan, yang kedua kepada pengakuan dosa, dan yang ketiga adalah kepada Kristus itu sendiri atau kepada keselamatan itu sendiri. Jadi Roh Kudus hadir dalam hidup kita adalah untuk menghasilkan pertobatan bagi hidup kita. Nah, selanjutnya perhatikan bahwa Roh Kudus tidak hanya datang untuk membuat manusia merasa bersalah, tapi juga membuka mata manusia agar sadar bahwa jikalau tanpa Kristus kita sedang menuju kebinasaan. Tanpa Yesus Kristus, saya dan saudara, kita mengalami kebinasaan. Karena apa? Satu-satunya keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus, hanya ada di dalam pribadi Kristus. Makanya kenapa Roh Kudus hadir untuk menginsafkan kita akan dosa, karena menyadarkan akan kita bahayanya dosa. Dan di sisi lain dia tidak hanya menunjukkan tentang bahayanya dosa, tetapi dia membawa kita kepada solusi kita disembuhkan daripada dosa. Dan solusinya itu sangat jelas, yaitu percaya kepada Kristus dengan sepenuh hati, maka kamu akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang selanjutnya kita akan melihat dari poin kedua. Poin kedua bahwa Roh Kudus hadir untuk menginsafkan dunia akan kebenaran. Di dalam ayat yang ke-10 di sana firman Tuhan berkata, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Nah, perhatikan, selain daripada Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa, Roh Kudus juga menginsafkan kita akan kebenaran. Nah, perhatikan, Roh Kudus tidak hanya membawa manusia kepada pengakuan bahwa kita adalah orang berdosa, tetapi ia melangkah jauh lebih lagi untuk membawa kita masuk dalam pengenalan yang sejati, yaitu pada kebenaran Allah itu sendiri. Roh Kudus tidak hanya menunjukkan dosa, tetapi membawa kita untuk kita memahami tentang kebenaran itu. Nah, perhatikan bahwa manusia, yang pertama bahwa manusia itu disadarkan, kita disadarkan bahwa kita ini adalah orang berdosa. Lalu Roh Kudus tidak hanya berhenti di situ, tetapi Roh Kudus membawa kita untuk kepada jalan keluar dari dosa. Dan dia membawa kita bukan kepada dunia, bukan kepada hal lain, tapi dia membawa kita kepada kebenaran. Ya. Roh Kudus membawa kita untuk menemukan jalan keluar, dan jalan keluarnya itu hanyalah kebenaran itu sendiri. Nah, selanjutnya perhatikan bahwa kebenaran yang dimaksudkan Yesus dalam bagian ini itu berpusat pada dirinya sendiri. Sekali lagi, kebenaran yang dimaksudkan oleh Yesus dalam ayat ini adalah berpusat pada dirinya sendiri. Karena apa? Kalau kita baca dalam seluruh Injil Yohanes, Yesus dengan jelas menyatakan bahwa ia bukan hanya membawa kebenaran, tetapi ia adalah kebenaran itu sendiri. Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Nah, itulah sebabnya di dalam Injil Yohanes, di sana saya memberikan beberapa data ayat Alkitab ya. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 di sana dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 dia berkata, Yesus penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 32 di sana juga berkata, kebenaran memerdekakan manusia. Artinya bahwa kebenaran yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah kebenaran yang berpusat pada Yesus Kristus, dan Yesus sendiri adalah kebenaran itu sendiri. Nah, dengan kata lain di sana kita perhatikan bahwa Yesus adalah sumber dari segala kebenaran. Mungkin kita menemukan kebenaran di dunia ini, tetapi satu-satunya kebenaran itu hanya ada dalam Yesus Kristus, dan itu adalah pribadi yang sangat mulia. Yang kedua adalah bahwa Yesus adalah isi dari kebenaran itu. Dia adalah isi dari kebenaran itu. Dia tidak hanya sekedar sumber, tetapi dia juga adalah isi dari setiap kebenaran itu. Nah, yang ketiga adalah bahwa Yesus adalah standar dari kebenaran itu. Jadi kalau kamu mencari sesuatu di muka bumi, kamu mengaku orang lain pintar dan benar, belum tentu benar. Tapi satu-satunya kebenaran itu hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya bahwa Roh Kudus tidak hanya pernah bekerja untuk memperkenalkan kebenaran yang berdiri sendiri di luar Kristus, tetapi perhatikan, dia selalu
membawa manusia kepada pengenalan yang benar, yaitu kebenaran yang berpusat di dalam Kristus Yesus. Nah, perhatikan bahwa pengenalan yang benar akan Yesus sebagai pusat dari seluruh kebenaran Allah. Jadi kebenaran Allah itu melimpah dalam pribadi Yesus Kristus. Itulah sebabnya Roh Kudus tidak hanya menuntut manusia untuk memahami tentang keselamatan, tetapi Dia membawa kita untuk menemukan kebenaran itu di dalam Kristus Yesus. Makanya saya selalu senang ya dengan kata ini, karena apa? Roh Kudus itu tidak pernah bekerja untuk memperkenalkan kebenaran di luar dirinya sendiri, tetapi Dia selalu membawa kita untuk kita mengenal Kristus Yesus. Makanya kalau ada orang yang berkesaksi, ini adalah pekerjaan Roh Kudus dan ini adalah cara Roh Kudus, tetapi ingat, lihat dari isi penyampaiannya, apakah itu berpusat kepada Kristus. Karena apa? Roh Kudus tidak bekerja di luar dirinya sendiri, tapi Dia selalu membawa kita kepada kebenaran, dan kebenaran itu hanya ditemukan di dalam pribadi Yesus Kristus. Selanjutnya, perhatikan bahwa dunia sering menawarkan banyak jalan yang dianggap benar. Ya, dunia sering kali menawarkan itu. Nah, ya, kebenaran itu banyak. Ada yang menawarkan bahwa kebenaran berdasarkan bermoral manusia. Yang penting kita ini orang baik. Yang penting saya orang baik. Itu adalah tawaran dunia. Yang penting saya baik, saya akan selamat. Yang penting saya hebat, nanti saya selamat. Yang kedua, bahwa kebenaran berdasarkan agama tanpa Kristus. Rajin beribadah, rajin setia di dalam ibadah, tetapi tanpa kebenaran Kristus adalah kesia-siaan. Yang ketiga adalah bahwa kebenaran berdasarkan usaha dan perbuatan. Makanya ada yang mengajarkan bahwa kalau kamu berbuat baik, kamu pasti akan diselamatkan. Nah, ini adalah hal yang salah. Kebenaran yang ditawarkan oleh dunia begitu banyak. Yang ketiga adalah bahwa kebenaran berdasarkan logika manusia. Ya, apa yang dipikirkannya mungkin itu yang dianggap benar. Tetapi ingat bahwa namun semuanya itu gagal menjawab kebutuhan kita yang paling terdalam untuk berdamai dengan Dia. Itu membuat kita tidak menemukan solusi. Dunia menawarkan banyak hal, tetapi tidak memberikan kita solusi untuk kita berdamai dengan Allah. Itulah sebabnya Roma pasal 3 ayat yang ke-10. Di sana berkata, tidak ada yang benar. Dan di dalam Yesaya pasal 64 ayat 6 di sana juga berkata, kebenaran kita itu seperti kain kotor. Jadi ingat, diri kita ini jangan memukul diri bahwa kita ini adalah orang hebat, kita adalah orang benar. Sebab kebenaran itu hanya di dalam Yesus Kristus. Makanya Roh Kudus hadir untuk menyadarkan kita bahwa satu-satunya kebenaran yang sejati hanya ditemukan di dalam Kristus Yesus. Yang selanjutnya kita perhatikan bahwa Roh Kudus menginsafkan kita dan membawa kita kepada satu kebenaran, bahwa Kristus adalah satu-satunya pengantara antara manusia dan Allah. Melalui penderitaan, kematian, bahkan kebangkitannya, membuka jalan bagi kita sebagai manusia untuk kita berhak menikmati keintiman bersama Dia. Ya, ingat, sebelum kita berjumpa dengan Kristus, sekalipun kita sehat, kita kuat, tetapi ingat, kita hidup dalam kegelapan, kita berjalan tanpa kebenaran. Tapi ketika kita percaya kepada Kristus, ingat, Roh Kudus membawa kita untuk kita menyadari, mengalami keintiman bersama dengan Allah. Karena apa? Melalui Kristus, Dia telah mati, menderita, bahkan mengalami penganiayaan karena dosa, karena akibat daripada perbuatan kita. Dia harus menanggung itu. Dan dengan satu tujuan, untuk membawa kita intim dengan Allah. Itulah sebabnya Roh Kudus menegaskan satu kebenaran yang tidak dapat digantikan. Di dalam Kisah pasal yang ke-4 ayat 12 Sandi berkata, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain selain daripada nama Yesus, kita dapat diselamatkan oleh Tuhan. Makanya Roh Kudus membawa kita untuk kita mengalami kebenaran itu, dan kebenaran itu kita temukan di dalam Kristus Yesus. Itulah sebabnya Roh Kudus menggeser fokus kita dari diri kita sendiri untuk membawa kita kepada kebenaran Kristus. Dulunya mungkin kita fokus pada diri kita sendiri, tapi sekarang Roh Kudus bekerja menggeser kepercayaan pada diri kita sendiri dan membawa kita kepada kebenaran di dalam Kristus. Yang kedua adalah bahwa Roh Kudus membongkar kepercayaan kita pada kebenaran palsu. Jadi Roh Kudus menunjukkan kebenaran yang murni bagi kehidupan. Yang ketiga adalah bahwa Roh Kudus memperkenalkan Kristus sebagai satu-satunya standar dari kebenaran itu sendiri.
Roh Kudus memperkenalkan kita kepada sumber kebenaran, dan kebenaran itu hanya kita temukan di dalam Kristus Yesus. Yang ketiga adalah bahwa Roh Kudus tidak hanya memperkenalkan kebenaran Kristus itu sendiri, tetapi membawa kita untuk hidup dalam anugerah keselamatan yang disediakan. Jikalau kamu percaya kepada Kristus, kamu sedang percaya satu-satunya jalan keselamatan bagi hidup. Dan yang ketiga adalah bahwa Roh Kudus hadir menginsafkan dunia akan penghakiman. Di dalam ayat yang ke-11 di sana dia berkata, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Perhatikan. Selanjutnya kita perhatikan bahwa Roh Kudus, dari pekerjaan daripada Roh Kudus tidak hanya sekedar membawa kita kepada kebenaran, tetapi mengingatkan kita akan bahayanya penghakiman manusia. Nah, perhatikan bahwa Roh Kudus tidak hanya berbicara mengingatkan kita tentang dosa, tidak hanya membawa kita kepada kebenaran, tetapi membawa kita kepada satu titik yang paling penting dalam hidup kita, bahwa penghakiman Allah pasti akan terjadi di atas dunia ini, di atas muka bumi, ya. Makanya pastikan dirimu, kamu harus percaya kepada Kristus. Makanya Roh Kudus menginsafkan, Roh Kudus menginsafkan bahwa penolakan terhadap Kristus menempatkan manusia di bawah kuasa dunia dan kuasa iblis. Jikalau kamu menolak Yesus, kamu sedang berada di bawah pengaruh kuasa iblis itu sendiri. Makanya ingat, akhir dari semuanya itu adalah penghakiman Allah, dan itu pasti terjadi. Banyak Alkitab, ketika kita membaca kitab suci kita, di sana kita sudah menemukan bahwa penghakiman Tuhan pasti akan terjadi kepada setiap manusia, dan itu tidak terkecuali bagi mereka yang percaya akan diselamatkan, bagi yang tidak percaya akan dihukum oleh Tuhan. Ya, selanjutnya perhatikan bahwa ketika seseorang menolak Yesus Kristus, ia sedang berada di posisi bebas, tetapi sedang hidup dalam sistem dunia yang telah dikuasai oleh dosa. Artinya bahwa kenapa iblis disebut sebagai penguasa dosa? Karena dari itu dia akan dihukum. Karena apa? Perhatikan, kita tidak berada dalam posisi yang bebas, tetapi ketika kita menolak Kristus, kamu sedang berada di posisinya iblis. Tetapi kalau kamu percaya kepada Kristus, berarti kamu membenci iblis. Jadi tidak ada netral, hanya dua jalan. Ketika kamu berada di pihak Kristus, kamu melawan iblis. Tetapi kalau ketika kamu berada di pihak iblis, kamu akan melawan Yesus Kristus. Dan itu tidak bisa bertolak belakangan lagi. Nah, selanjutnya perhatikan bahwa melalui karya keselamatan, yaitu salib dan kematian dan kebangkitan Kristus, perhatikan, kuasa iblis itu telah dipatahkan. Kemenangan itu bukan akan terjadi, tetapi sudah dimulai dan dinyatakan dalam Kristus Yesus. Itulah sebabnya perhatikan bahwa di salib Yesus menghapus hutang dosa manusia, dan melalui Kristus itu telah melucuti setiap pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dunia ini, dan Yesus merusak pekerjaan iblis, dan melalui kebangkitan Kristus dia telah mengalahkan kematian itu sendiri. Makanya ketika kita menolak Kristus, kita berada di bawah penghukuman, di bawah kuasa atau kendali iblis. Tetapi kalau kamu percaya kepada Kristus, kamu dibebaskan dari kuasa dosa, karena Kristus telah mati dan mengalahkan dan bangkit dan mengalahkan kuasa iblis itu sendiri. Itulah sebabnya bahwa Roh Kudus bekerja untuk membangunkan kesadaran ini dalam hati setiap kita, supaya kita tidak hidup dalam kebutaan rohani, tetapi kita harus sadar bahwa di luar Kristus, bahwa hidup di luar Kristus berarti kita sedang berada dalam posisi yang berbahaya secara kekal. Kalau kamu hidup menolak Kristus, kamu sedang berada di bawah pengaruh kuasa iblis, dan itu membawa kita kepada kekekalan. Kalau kamu menolak satu-satunya jalan keselamatan, maka itu akan mengalami kematian di akhir hidup. Nah, perhatikan, penghakiman terakhir itu bersifat universal, ya. Universal ini semua manusia tanpa terkecuali. Ya, penghakiman dari Tuhan tidak memandang entah itu kamu kecil atau pemuda remaja atau orang tua atau lansia dan lain sebagainya. Tuhan tidak memandang itu, tetapi penghakiman itu pasti terjadi. Yang kedua adalah penghakimannya itu adil berdasarkan kebenaran Allah. Standar kebenaran Allah di mana? Standar kebenaran satu-satunya adalah Alkitab itu. Itu adalah
adalah satu-satunya standar kebenaran dalam hidup kita. Dan itu penghakiman itu final, tidak ada kesempatan kedua setelahnya itu. Ya, kesempatan sekarang ini diberikan oleh Tuhan untuk kita terus bekerja di dalam. Tetapi kalau kamu menolak, kamu sedang berada dalam penghakiman Tuhan. Yang perhatikan, penghakiman itu tidak bisa dihindari. Karena apa? Tidak ada yang dapat menghindari dari hadapan. Ya. Penghakiman itu pasti terjadi, dan itu kita tidak bisa dapat menghindarinya. Itulah sebabnya Roh Kudus menginsafkan dunia sekarang sebelum hari itu tiba, atau hari penghakiman tiba, supaya kita sadar, supaya manusia tidak jatuh pada penghakiman dalam keadaan tanpa pertobatan. Itulah sebabnya Matius pasal 3 ayat 8 di sana berkata, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Selagi ada kesempatan di dunia, perbaiki kotompu hidup, perbaiki kotompu punya sikap. Karena penghakiman Tuhan itu pasti terjadi bagi setiap orang, bagi setiap manusia yang ada di muka bumi. Itulah sebabnya bahwa menyadari posisi rohani kita di hadapan Allah, menghidupi pertobatan yang terus-menerus dalam hidup kita, menguatkan iman kita pada karya keselamatan Kristus, menjaga kekudusan hidup, dan harus membawa orang lain kepada Kristus. Jadi pekerjaan daripada Roh Kudus tidak hanya menginsafkan kita akan dosa, tidak hanya menginsafkan kita akan kebenaran, tetapi membawa kita untuk kita kembali merenungkan bahwa penghakiman itu pasti ada. Jadi artinya bahwa ketika kamu menolak untuk tidak bertobat, menolak untuk tidak percaya kepada Kristus, maka poin yang ketiga ini kamu pasti mengalami. Karena apa? Penghakiman Tuhan tidak akan pernah lupa. Karena Dia itu akan universal dan adil dan final dan tak terhindarkan. Setiap manusia harus mengalami yang namanya penghakiman. Tetapi bagi mereka yang percaya kepada Kristus, menerima keselamatan, mengaku hidup dan bertobat mereka lah yang mendapatkan keselamatan di dalam Kristus. Jadi perbarui hidup kita sebelum penghakiman itu datang. Dan kesimpulannya bagi kita semua adalah bahwa pekerjaan Roh Kudus dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 7-11 memperlihatkan satu rangkaian yang karya ilahi yang sangat utuh dalam hidup kita, yang tak terpisahkan dan membawa kita untuk masuk pada keselamatan. Artinya bahwa Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman, dan dengan itu menyadarkan akan memperlihatkan satu rangkaian karya ilahi yang sangat utuh dan tidak terpisahkan, dan membawa kita untuk kita mengalami yang namanya keselamatan. Nah, itulah sebabnya Roh Kudus bekerja untuk mengubah hati manusia dari yang tidak sadar menjadi sadar, dari yang sesat menjadi mengenal kebenaran, dari yang hidup sembarangan menjadi hidup dalam kesiapan untuk menghadapi. Itulah sebabnya itu adalah pekerjaan Roh Kudus. 3 poin kita sudah belajar. Baik itu dari yang pertama, tadi kita sudah belajar bahwa Roh Kudus menghadir untuk menginsafkan dunia akan dosa, hadir untuk menginsafkan dunia akan kebenaran, dan yang ketiga menyadarkan kita tentang bahayanya penghakiman di akhir zaman. Dan mari memperbarui hidupmu dan percaya sungguh-sungguh kepada Kristus Yesus, menerima Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Karena ingat tadi saya jelaskan bahwa kalau kamu menolak Kristus, menolak Yesus Kristus, kamu sedang berada di dalam kegelapan, dan kegelapan itu akan membawa kita pada penghakiman yang kekal di dalam neraka itu. Tetapi orang yang percaya kepada Kristus akan mengalami keselamatan karena dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidupnya setiap hari. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan kepada kita semua. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.